I was. I don't know about that picture. I don't know who I am. Halo everyone, selamat datang kembali di channel Kaladiwa. Sudahkah kamu menonton film hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu film yang berjudul The Bourne Identity, salah satu film lama yang keluar pada tahun 2002. Bergenre action thriller dan dibintangi oleh pemeran utama bernama Matt Damon. Merupakan film pertama dari sequel film Jason Bourne yang berkisah tentang agensi CIA dan segala macam intrik khas intelijen di dalamnya. Jadi, kalau kamu pecinta film penuh teka-teki, pasang headset kamu, dan inilah alur ceritanya. Film ini diawali dengan adegan sekelompok nelayan yang sedang berada di Laut Mediterania, kemudian menemukan seseorang yang mengapung di tengah laut saat badai terjadi. Mereka pun langsung menaikkannya ke atas kapal dan mendapati bahwa laki-laki tersebut ternyata masih bernapas. Mereka pun langsung membawanya ke dalam kapal untuk diobati. Saat diobati inilah, ternyata ditemukan sejumlah bekas tembakan peluru di badannya, serta sebuah benda yang disembunyikan di bawah kulitnya. Anehnya, benda tersebut dapat mengeluarkan cahaya laser bertuliskan nomor rekening Bank Swiss. Setelah diselamatkan dan kembali pulih, ternyata orang tersebut kehilangan ingatannya. Ia tidak tahu siapa dirinya. Sebagai bentuk terima kasih karena telah diselamatkan, IA pun kemudian membantu para nelayan dalam menangkap ikan sembari menunggu kapal tersebut berlabuh ke pantai. Setiba di pantai, kepala nelayan yang baik hati pun memberikannya sedikit upah dari hasil kerjanya. Lalu dengan uang itu ia segera menuju ke Bank Swiss untuk meng-cross-check nomor rekening yang tersemat di tubuhnya sebagai langkah awal untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Scene berganti di markas besar CIA di mana para petingginya sedang melihat siaran TV tentang seorang politikus Afrika bernama Wabesi yang sedang bicara di depan wartawan bahwa semalam dirinya hampir dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dan dicurigai oleh Wabesi ia adalah sebagai orang CIA. Merasa ada satu hal yang janggal dalam siaran TV tersebut, salah satu petinggi CIA di dalam rapat tersebut pun bergegas menemui kedua bawahannya, yaitu Chonglin dan Dandy. Dari interogasi direktur CIA tersebut pun, diketahui bahwa insiden percobaan pembunuhan kepada Wabesi adalah instruksi dari Chonglin. Namun Chonglin pun merasa resah karena Wabesi justru masih hidup, dan anggota CIA yang ditugaskannya pun hilang kontak. Mereka pun merasa bahwa masalah ini harus segera diselesaikan dengan menyingkirkan anggota CIA yang ditugaskan itu. Cerita berlanjut di Bank Swiss, di mana si amnesia itu mencoba menanyakan kepada teller bank tentang rekeningnya di bank tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan rekening, maka diberikanlah ia sebuah kotak silver yang setelah dibuka ternyata berisi uang yang cukup banyak, pistol, serta beberapa paspor dari berbagai negara. Salah satunya bernama Jason Bourne yang beralamat di Paris dan bergambar foto wajahnya. Saat akan keluar dari bank, ternyata wajah Jason yang sudah diketahui CIA itu pun segera diikuti oleh petugas hingga ke kantor kedutaan Amerika Serikat. Di sini Jason dengan naluri intelijennya langsung paham jika ia sudah ketahuan. Dan saat hendak kabur, ia yang hendak ditangkap petugas pun akhirnya secara refleks mengeluarkan jurus andalannya untuk segera kabur menghindari penangkapan. Aksi kejar-kejaran dengan petugas pun terjadi di kantor kedutaan Amerika Serikat. Jason yang dikepung pun merasa terpojok dan hendak kabur ke atap. Namun saat berpijak pada pagar besi yang reot, justru tas Jason jatuh ke tanah. Akhirnya dengan terpaksa Jason memilih kabur dengan menuruni dinding gedung untuk mengambil tasnya yang jatuh. Setelah mengambil tas dan hendak kabur, Jason tidak sengaja melihat gadis yang tadi dilihatnya di dalam gedung kedutaan Amerika yang diketahui bernama Mary. Mengetahui Mary membutuhkan uang, Jason pun menawarkan kerjasama agar Mary mau mengantarnya ke Paris dengan dibayar $10.000. Tentu saja hal itu ditolak oleh Mary karena ia orang asing. Namun karena tergiur dengan tawaran uangnya, maka Mary pun mengiyakannya dan mereka pun akhirnya berdua menuju ke Paris. Scene berpindah di tempat kerja Chonglin, di mana ia dilapori ada seseorang yang mengambil barang di rekening Bank Swiss. Disinilah diketahui jika Jason Bourne adalah anggota CIA yang ditugaskan untuk membunuh Wabesi, namun ternyata Wabesi masih hidup. Si Chonglin pun langsung bertindak cepat dan memerintahkan timnya untuk melacak Jason serta menyuruh beberapa agen terbaiknya untuk membunuh Jason dan menghilangkan jejaknya.
Di sini Mary pun ketahuan sebagai orang yang membantu Jason kabur hingga ke Paris. Kembali ke Jason dan Mary dalam pelariannya yang akhirnya sudah tiba di Paris. Sesampainya di dalam rumah, Jason pun langsung memeriksa sekitar rumahnya, namun ia tetap tidak dapat mengingat apa-apa. Jason pun mencoba menghubungi nomor terakhir yang ada di telepon rumahnya dan kemudian terhubung ke sebuah hotel. Ia pun langsung menanyakan kepada mereka tentang namanya dan di sini pun ia mendapat sebuah petunjuk, ternyata nama Jason Bourne pernah menginap di hotel itu dengan nama Michael Caine. Namun menariknya, nama Michael Caine ini telah dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan. Tiba-tiba muncul seorang pembunuh profesional suruhan Chonglin menyerangnya melalui kaca jendela. Dan terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Kemudian Mary pun dikagetkan dengan gambar dirinya, ternyata sudah menjadi buronan Interpol bersama Jason yang diketahuinya dari dalam tas milik pembunuh bayaran tersebut. Mary pun shock dan segera ditenangkan oleh Jason. Takut diinterogasi oleh Jason, pembunuh bayaran itu pun memilih untuk melompat dari atas gedung tersebut dan mati. Mereka pun langsung kabur dari rumah dengan mobil merah Mary. Perdebatan di antara mereka pun pecah di dalam mobil di mana Mary tidak terima jika ia menjadi buronan. Tiba-tiba sekelompok polisi datang. Jason pun langsung tancap gas untuk kabur dan mati-matian menghindari polisi yang mengejar mereka. Disinilah salah satu keunikan dari sebuah film action, yaitu tiap kali terjadi adegan kejar-kejaran, belum pernah kutemui adegan kehabisan bensin di tengah balapan. Emang orang luar negeri ngisi mobilnya full tank terus kali ya? Nggak kayak di Indo, ngisi bensin pakai digoyang-goyangin segala mobilnya. Panik dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Chonglin akhirnya memutuskan untuk kembali membunuh Wang Besi dengan cara menyuruh salah satu agennya dan menembak Wang Besi di rumahnya dari luar jendela. Chonglin yang lucu pun justru menjebak agar Jason lah yang seolah membunuh Wang Besi. Tentu hal itu semakin membuat status Jason menjadi buronan yang berbahaya. Berpindah di sebuah hotel, Mary yang dibantu Jason pun mengecat dan memotong rambutnya agar tidak dapat dikenali oleh polisi. Dan, ya, namanya juga anak muda, cowok-cowok di hotel ya kan, tahu sendirilah ya adegan berantem apa yang terjadi. Esok harinya mereka pun melanjutkan pencarian fakta untuk mengungkap masa lalu Jason dengan mendatangi hotel tempat di mana Jason pernah menginap. Memeriksa satu persatu nomor yang dulu pernah dihubungi Jason. Hingga mendatangi rumah sakit tempat mayat Michael Caine yang dikabarkan mati kecelakaan itu disimpan. Akhirnya mereka mengetahui bahwa nama Michael Caine alias Jason pernah bekerja sama dengan Wang Besi. Mereka pun langsung mendatangi rumah Wang Besi. Namun ternyata mereka mendapati Wang Besi sudah meninggal. Dan dari berita yang mereka baca di koran, Jason mengetahui bahwa ia dituduh sebagai pembunuh Wang Besi. Saat mereka hendak pulang ke hotel di mana mereka menginap, Jason pun melihat jika hotelnya sudah didatangi oleh polisi dan langsung memutuskan kabur meninggalkan taksi yang mereka tumpangi. Perdebatan antara mereka pun terjadi karena Mary merasa stres berat, mengetahui dirinya menjadi buron polisi dan hendak lari dari Jason. Jason pun harus meyakinkan Mary bahwa mereka harus kabur bersama jika tidak ingin mati bersama di sana. Akhirnya mereka pergi ke tempat terpencil di pinggir kota ke salah satu rumah dari saudara Mary dan berencana bersembunyi di sana. Mary yang mengira rumah itu tidak dihuni ternyata malah menjumpai saudaranya yang bernama Eamon yang sudah berada di depan rumah bersama kedua anaknya. Tapi beruntungnya Eamon memberikan izin kepada mereka untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya di pagi-pagi buta Jason dan Mary memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat mau pergi Jason mendapatkan kabar bahwa anjing Eamon menghilang. Merasa ada yang aneh, Jason langsung menyuruh Eamon dan anak-anaknya untuk berlindung di bunker bawah tanah, kemudian mengambil senjata milik Eamon dan pergi keluar. Dan benar saja, ternyata salah satu agen suruhan Chonglin sudah mengintai mereka. Jason pun tak tinggal diam. Ia langsung menembak tanker minyak di sana yang membuat ledakan besar, hingga memancing musuhnya untuk bergeser dari posisinya. Melihat Jason yang lari ke hutan, musuhnya langsung turun mengejar Jason dan bersembunyi di semak-semak. Jason pun menembakkan senjatanya ke atas untuk memancing musuhnya agar bergerak. Dan saat musuhnya sudah kelihatan, Jason langsung berlari dan menembak musuhnya dari kejauhan hingga tumbang. Jason pun langsung menginterogasinya dan mengetahui bahwa Jason dan musuhnya adalah sama-sama agen CIA yang berada dalam program yang sama bernama Treadstone. Melihat adegan berbahaya itu, Jason pun menyuruh Mary untuk kabur bersama Eamon dengan dibekali uang satu tas milik Jason. Setelah Eamon dan Mary pergi, Jason memeriksa barang-barang milik musuhnya
Dan dari handphone yang ia temukan, Jason menghubungi Chonglin, kemudian memintanya untuk bertemu dan datang seorang diri ke salah satu jembatan di Paris. Chonglin pun setuju dan langsung menuju Paris, kemudian langsung ke tempat di mana pertemuan tersebut disepakati. Jason yang saat itu mengintai dari atas dan mengetahui bahwa Chonglin tidak datang sendiri, maka Jason pun langsung membatalkan perjanjian mereka untuk bertemu. Kemudian dengan alat yang ia ambil dari musuh sebelumnya, Jason menempelkan alat pelacak di mobil milik Chonglin dan langsung mengikuti kemana mobil itu pergi. Jason yang berhasil mengalihkan perhatian anak buah Chonglin pun diam-diam berhasil memanjat dan memasuki gedung di mana Chonglin berada. Merasa ada yang aneh karena listrik tiba-tiba mati, Chonglin langsung mengambil pistolnya dan berusaha mencari Jason. Namun Jason lebih dahulu muncul dan menodongkan senjatanya kepada Chonglin. Perdebatan pun terjadi dan Chonglin akhirnya mengetahui bahwa Jason mengalami amnesia. Di sini Chonglin berusaha memanipulasi pikiran Jason dan mengatakan bahwa Jasonlah orang yang mengatur segalanya untuk membunuh Wambsy. Mendengar hal ini, ingatan Jason pun mulai pulih dan akhirnya ia mengingat kejadian sebelumnya di mana Jason membatalkan niatnya untuk membunuh Wambsy karena melihat Wambsy bersama anak-anaknya. Karena tidak jadi menembak Wambsy itulah, Jason justru ditembak oleh Wambsy dan membuatnya jatuh ke laut serta hilang ingatan. Setelah ingatannya kembali, akhirnya Jason memutuskan untuk berhenti menjadi agen rahasia dan menyuruh Chonglin untuk tidak memburunya lagi. Tiba-tiba anak buah Chonglin datang menyerang. Jason pun langsung melawan. Dan dengan keterampilannya sebagai anggota misi rahasia Treasure, Jason pun akhirnya memenangkan pertempuran dengan para anak buah Chonglin tersebut. Cerita pun berlanjut di mana Jason tertatih-tatih pergi meninggalkan gedung disusul dengan Chonglin yang terluka akibat dihajar oleh Jason. Tapi saat mencoba untuk kabur, Chonglin dicegat oleh salah satu agennya yang langsung menembakkannya sampai mati, kemudian pergi meninggalkan mayatnya di tengah jalan. Dan ternyata agen tersebut diperintahkan oleh atasannya yang merasa kesal atas kegagalan dan keributan yang terjadi karena ulah Chonglin. Film ini pun diakhiri dengan adegan Jason yang berhasil selamat mendatangi tempat tinggal Mary di pinggir laut, kemudian bertemu dengan Mary di sana. Dan film pembuka dari sequel Jason Bourne ini pun berakhir. Pesan singkat dari film ini adalah, seloyal apapun kamu terhadap perusahaan atau atasan, kamu harus tetap punya hati nurani untuk menyaring segala perintah dari atasan. Jangan lupa untuk subscribe channel Kaladiwa dan nyalain loncengnya, karena pasti akan kami review film-film berkualitas penuh intrik lainnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya di channel Kaladiwa.